Note recording in progress. Tap back. App list. Bardi Smart Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indra. Masih di channel kita yang sudah lama tertidur sepertinya. Ya, alhamdulillah kali ini berkesempatan untuk membuat konten lagi, tapi kontennya masih tentang Android ya untuk kali ini karena saya masih belum punya perangkat iOS. Jadi hanya Android. Jadi kalau mikrofonnya kurang jelas ataupun tampilan gambarnya mungkin berbeda dengan ketika kita membuat tutorial seputar iPhone, harap dimaklumi. Jadi tutorial ini akan saya buat kontennya seputar pembaca layar atau screen reader baru di Android selain Google Talkback atau yang lebih dikenal dengan Android Accessibility Suite. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya karena pada dasarnya channel ini masih hidup kok. Cuman memang ya untuk buat konten-konten yang seperti beberapa bulan yang lalu untuk Android dan iOS itu masih belum memungkinkan untuk saat ini. Jadi kita ganti kontennya sementara ke Android. Mudah-mudahan bisa segera ada iOS device lagi ya. Perangkat iPhone lah. Gitu. Langsung saja kita akan mengenal screen reader baru yang namanya Commentary Screen Reader atau nama lainnya Jiswo Screen Reader. Ini nggak ada di Play Store, jadi pengembangnya dari Tiongkok, didapat dari Telegram Group. Versinya ada dua, ada yang free, ada yang premium. Kalau premium kita bayar pakai PayPal, itu 1 tahunnya sekitar 150.000, 2 tahunnya 265.000, 3 tahun 370.000 kalau nggak salah. Itu kita akan mendapatkan fitur yang cukup lengkap. Bisa dibilang ya mendekati voice over di iOS lah, di iPhone. Mendekati tapi belum. Gitu ya. Jadi sekarang kita langsung aja ke aplikasinya. Namanya di sini adalah Jiswo Screen Reader. Calendar. Data e-money info. File manager. Mudah-mudahan mikrofonnya terdengar cukup baik ya dan tampilan di layar juga cukup jelas bagi teman-teman yang berpenglihatan. Kalau teman-teman tunanetra bisa dengarkan ini audionya aja. Indosat or keep notes. Add Instagram. JNT Express. G-Show. Nah ini dia tulisannya. Line. Work character. J. I. E. Low S. H. U. O. Lowercase o. Jishuo. Jiswo. Speech rate. Recognize default. Langsung kita buka. G-Show. Kelebihan screen reader ini ringan ya teman-teman. Jadi ringan banget digunakan. Navigasinya juga cepat. Kayak gini contohnya. General settings. TT feed the action contact VT gen T feed no add note contact VT general settings. Nah, secepat ini. Kalau Google Talkback atau Android Accessibility Suite itu update terbarunya itu lambat banget. Ya ada jeda. Jadi kalau kita menggunakan ponsel Android dengan RAM 8GB itu serasa pakai ponsel dengan RAM 4GB karena Google Talkback-nya lambat. Kalau ini enggak sesuai dengan RAM-nya. Nah, ini yang saya gunakan adalah Jiswo International versi berbayar. Saya sudah subscribe selama 1 tahun, jadi bayar 150.000 lewat PayPal. Nah, sekarang langsung ke settingnya. General set email 94.2 general email 94 general settings email not General settings. G-Show. Kemudian yang di atas configuration wizard. Configure. Ini kita buka dulu. G-Show. Configuration wizard. Check permissions. Configuration wizard. G-Show. Bahasanya campur ini. Configure. Coba kita klik.
Welcome to Commentary Screen Reader. Welcome to Commentary Screen Reader, the best Android screen reading software. Choose one of the three options. Setup Wizard lets you set up basic settings to help get you started quickly. Click on View Permissions to read about various permissions and exit to leave the wizard. Jadi ada 3 pengaturan. Yang pertama bisa di setup wizard. Ini ada di sini sekarang. Welcome to Configuration Wizard. Permission Description. Jadi kita ke setup dulu yang ini. Configuration Wizard. Check permissions. Click Next to grant basic permissions or cancel to exit. Kita pilih next. Check permissions. Click Next to grant base exit. Cancel. Next step. Use left-right swipes to navigate. Ada 2 pilihan ini, use left atau right swipe to navigate. Kita pilih yang Use left-right swipes to Commentary Screen Reader supports various navigation modes. The default one is to use the up and down swipe gestures as the default movement gestures. However, if you are used to swiping left and right for movement, you can set it here too. Swipe left now to use the default gesture set, or swipe right to use the alternative gesture set. Nah, jadi jelas karena kita pengguna screen reader baik di Android ataupun iPhone terbiasa dengan swipe kanan kiri atau sapu kanan kiri di layar dengan satu jari, kita pilih pengaturan yang Using the alternative gesture theme. using alternative gesture atau Using the default gesture theme. using default. Kita pilih yang alternatif karena kalau kita pilih yang default nanti navigasinya kita nggak bisa pakai kanan kiri tapi atas bawah. Kita nggak terbiasa dengan itu kan. Jadi kita pilih yang ini. Using the alternative gesture theme. Alternative gesture theme. Kita klik. Read usage hints. Usage hints can help a novice user familiarize themselves with the usage of the screen reader. If this is your first time using your mobile phone, we recommend to enable this option for a seamless experience. However, if you are an experienced mobile user, we recommend turning this option off for more concise experience. Yang bagian kedua adalah turn on usage hints. Artinya kalau kita pilih satu dari opsi ini, read usage hints can help a novice use. Usage hints will be read. Usage hints will be read atau usage hints will not be read. Usage hints will not be read. Usage hints ini adalah petunjuk penggunaan. Nah, kita pilih yang, karena saya sudah terbiasa ya, kita pilih yang will not be read. Jadi kalau petunjuk penggunaannya nggak dibaca, double tap to open aplikasi itu nggak dibaca. Kalau teman-teman yang belum terbiasa mungkin pilih yang ini. Usage hints will be read. Usage hint will be read. Oh ya, tapi ini screen readernya nggak bisa digunakan kalau setting pengaturan teleponnya dalam bahasa Indonesia ya. Dia nggak bisa bunyi nanti. Jadi pengaturan teleponnya juga harus dalam bahasa Inggris. Kita klik yang ini. Usage hints will not be read. Read a list range. Reading the index of the currently focused element on a list might help you orientate better in the length in your current position in the list. However, the read prompts will be longer and some people might find it difficult or disturbing. Ini sama, baca nomor list. Reading the index of the current usage hints will be read. Sama aja, usage hint will be read atau usage hints will not be read. Ini membaca list nomor. Jadi kalau kita membuat baris, itu bisa dibacakan baris pertama, kedua, atau nomor 1, nomor 2. Nah, karena sudah terbiasa, saya nggak pakai ini, jadi kita klik yang will not be read. Usage hints will not be read. Read notifications from the notifications panel. Reading notification will allow the screen reader to read incoming notifications. Turn this option on in order to have all notifications read. If you do not want to be disturbed, we recommend turning this option off. Ini jelas baca notifikasi yang masuk. Jadi tiap kali ada notifikasi masuk, langsung dibacakan dengan komentar screen reader ini. Nah, karena saya terbiasa nggak senang berisik ya, jadi kita pilih yang reading notifications will not be read. Notification will not be read. Kita klik. Use a single TTS engine. Select if you want to use 2 TTS engines for reading. The first one will be used for reading main information like the current focus and other very important things. The second engine will be used to read notification and any other case important messages like the bubbles. Use a single. Select if you want to use the single TTS engine will be used. Use single TTS engine ini maksudnya apakah kita akan menggunakan 2 suara di dalam satu pembaca layar atau screen reader ini. Sebaiknya opsi yang dipilih adalah
use single TTS biar suaranya nggak bercampur antara Samantha yang sekarang digunakan dan mungkin dengan Google Text to Speech atau Eloquence. Nanti campur malah. Jadi kita pilih yang single TTS saja. The single TTS engine will be used. Kita klik. The setup is complete. You can set common restart the setup wizard. Complete. The setup. You can set OK. Oke. G-Show. Check permissions. Nah, tadi sudah di bagian yang Configuration wizard. configuration wizard. Sekarang yang bagian kedua adalah check permission. Check permissions. Ini penting, jadi harus kita aktifkan semuanya. Permission is denied. Permission is denied. Izin permintaan ditolak. Permission is denied. This app can appear on top of other apps. This app can appear on the top of the app. Ini penting, jadi supaya aplikasi ini bisa berjalan di atas aplikasi lain. Request install packages. Modify system settings. Cancel. Permission is OK. Kita pilih OK. G-Show. Check the status of check permissions. Nah, itu karena saya sudah menggunakan ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang baru pertama kali aktivasi, begitu kita klik OK tadi, langsung muncul tampilan apakah Jisuwo boleh mengelola panggilan, merekam video, itu semua opsinya di OK aja atau di accept, allow atau accept. Karena saya sudah menggunakan ini beberapa waktu, jadi nggak keluar dialog seperti itu. Check permissions. Cek permission sudah. Check the status of permissions used for check battery optimization permissions for proper functioning of the program. Baterai optimization ini juga iya. Check the notification. Check battery optimization. Ignore permissions have been denied. Ignoring of the battery optimization helps the screen reader to function properly. Battery ignoring of the cancel. OK. Ini di OK. Nanti kalau bagi teman-teman yang baru, ketika diklik OK, dia akan allowing G-Show to always run in the Let app always run in background. Let app always run in the background. Allowing G-Show to always run in the background may reduce battery life. You can change this later from settings, apps and notifications. Kalau ini dibiarkan akan cukup mengurangi daya baterai, tapi nggak apa-apa. Kita lakukan saja, jadi decline. Allow. G-Show. Check the notification permissions. Cek notification ini nggak usah. Open commentary screen reader about page. G-Show. Kemudian kalau sudah kita bisa kembali. G-Show. TT configuration wizard. Sudah, itu selesai configuration wizard. TTS speed. G-Show. Configuration wizard. Kemudian kita ke TTS volume. Itu tadi kan di dalam general ya ini. Ini kita kembali lagi coba. G-Show TTS set general settings. Ini dalam general setting ada G-Show TTS configuration wizard. Configuration wizard sudah kita atur tadi. Sekarang kita ke TTS speed. TTS speed itu kecepatan TTS-nya. TTS volume. TTS volume, volumenya ini nggak usah diatur, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dicoba silakan. Read usage hints. Checkbox unchecked. Read usage hints itu tidak usah dicentang. Kan bacakan petunjuk. Itu bagi kita yang sudah berpengalaman ya. Read the list range. Checkbox unchecked. Sama kayak yang tadi di configuration wizard ini. Read notifications from the notifications panel. Use left-right swipes to navigate. Checkbox checked when using the default gesture theme. Change focus with left-right. Use custom gestures. Checkbox checked. Use custom gestures itu juga kita centang karena nanti akan berkaitan dengan custom gesture settings. Custom gesture settings. Custom. Itu seperti apa? Tampilannya seperti ini. Swipe up function previous navigation type. More options. Ada berbagai jenis fungsi yang bisa kita atur. Satu jari ke atas itu apa? Satu jari ke bawah apa? Kemudian swipe left and right default. Usap kiri terus ke kanan itu apa? Swipe up and down default. Banyak pengaturan yang bisa kita lakukan di sini. Tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya aja. Untuk sementara ini pengenalan Jisuwo Screen Reader atau komentari screen reader-nya cukup sampai di sini aja. Kita akan lanjut di pengaturan berikutnya di video selanjutnya. Jadi back, applet, Indosat or keep notes, Compass, add Instagram.
Keep note KB at Nah, Jago ini ringan banget ya. Feedback settings. Bukanya juga cepat. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar TTS settings. TTS setting, Feedback settings. feedback, Action settings. action setting, Content presentation settings. content presentation. Masih banyak itu yang bisa kita bahas di sini, tapi karena biar video ini juga nggak terlalu panjang, rasanya pengenalan awal G Suite Screen Reader-nya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami cukup jelas ya pengenalan awalnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Nyalakan loncengnya juga sekali lagi karena video ini masih hidup channelnya ya. YouTube-nya masih jalan, cuman memang jarang buat konten gitu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen lock.